Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Benistian Pertama. Saya adalah instruktur desain grafis dari Lembaga Pelatihan Kerja Bina Indonesia Sejahtera. Baik, di pelatihan ini kita akan belajar desain grafis pemula yang terdiri dari 5 materi. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita sudah membahas modul pertama yaitu pengenalan desain grafis. Dan sekarang kita ada di modul kedua, mengenal Photoshop. Jadi Photoshop ini adalah salah satu aplikasi desain grafis ya. Oke, kita mulai dari pengertian Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak software editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini atau software ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pimpinan pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengelolaan gambar atau foto. Nah, untuk pengembangnya pada tahun 1987 oleh Thomas Knoll yang merupakan mahasiswa di Universitas Michigan telah menulis sebuah program pada Macintosh Plus-nya untuk menampilkan gambar grayscale, jadi gambar putih abu-abu ya, pada layar monokrom. Nah, program ini disebut display. Untuk menarik perhatian saudaranya John Knoll ini, di seorang karyawan di industri Light dan Magic yang merekomendasikan Thomas agar mengubah programnya menjadi program penyunting gambar penuh. Nah, Thomas mengambil 6 bulan istirahat dari studinya pada tahun 1988 untuk berkolaborasi dengan saudaranya pada program itu yang telah diubah namanya menjadi Emacs Pro. Nah, setelah tahun itu, Thomas ini mengubah nama programnya lagi dan jadi Photoshop dan bekerja dalam jangka pendek dengan produsen scanner atau Barney Scan untuk mendistribusikan salinan dari program tersebut. Nah, untuk dijual ya. Jadi ada total sekitar 200 salinan Photoshop telah dikirimkan. Nah, selama waktu itu, jadi John ini berpergian ke Silicon Valley di California dan memberikan demonstrasi program itu kepada insinyur Apple dan Russell Brown yang merupakan direktur seni di Adobe. Nah, kedua demonstrasi itu berhasil, dia presentasi kan diterima. Nah, dan Adobe memutuskan untuk membeli lisensi dan mendistribusikan pada bulan September 1988. Nah, sementara John bekerja pada plugin di California, Thomas tetap di Ann Arbor untuk menulis kode programnya. Jadi Photoshop 1.0 dirilis pada tahun 1990, tapi khusus untuk Macintosh. Format file. Baik, Photoshop itu memiliki format file khusus ya. Jadi Photoshop memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis gambar berformat raster seperti PNG, GIF, JPG, dan lain-lain. Nah, untuk format ini nanti kita bahas ya di video selanjutnya. Jadi Photoshop memiliki format khusus yaitu PSD. Nah, PSD sendiri singkatan dari Photoshop Document. Jadi format ini menyimpan gambar dalam bentuk layer termasuk teks, max opacity, blend mode, channel mode, warna, channel alpha, clipping text, dan setting tone-nya. Kepopuleran Photoshop pun membuat format file ini segera digunakan secara luas ya, sehingga memaksa programmer program untuk menyunting gambar lainnya menambahkan kemampuan untuk membaca format PSD dalam perangkat lunak mereka. Ada lagi yaitu PSB. Nah, PSB ini adalah versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Ada lagi juga PDD. Nah, PDD ini adalah versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur perangkat lunak Photoshop Deluxe. Untuk Photoshop Deluxe sendiri nanti kita akan bahas lagi. Nah, apa sih dampak Photoshop terhadap industri? Nah, jadi dari perkembangan dan manipulasi gambar digital banyak mempengaruhi industri fotografi khususnya. Jadi orang yang fotografer sebenarnya wajib untuk menguasai Photoshop. Pengembangan tersebut menciptakan seni pengelolaan gambar atau photoretouching, edit gambar lah kalau bahasa kita ya, dan merubah cara kerja produk yang biasanya hanya diciptakan oleh fotografer profesional yang selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari kini dapat diproduksi oleh seniman amatir sekalipun. Manipulasi gambar digital telah menyumbang begitu banyak hal kepada dunia fotografi dengan memungkinkan manipulasi yang awalnya sulit atau bahkan tak mungkin.
Jadi Photoshop ini berperan besar dalam pengembangan dunia digital saat ini. Nah, pada masa revolusi fotografi digital pada tahun 90-an, Photoshop itu menjadi standar di dunia industri. Jadi banyak fotografer yang menggunakan program ini untuk mengoptimalkan hasil akhir foto yang mereka ciptakan. Nah, bagaimana contohnya? Nah, bisa dilihat di sini kan. Nggak mungkin kan kalau hanya dengan foto biasa kita bisa menggabungkan foto-foto seperti ini. Ataupun mengedit langit seperti ini, menghilangkan garis-garis pagar. Jadi ini salah satu fungsi dari Photoshop. Nah, untuk tugas mandiri kemarin kita sudah menginstal aplikasi Photoshop CS6. Untuk sesi tanya jawabnya bisa diketik di kolom komentar atau langsung PM saya di WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.